Nah, jadi pertemuan kita kali ini adalah pertemuan pasca observasi ya Bu, dimana kemarin sebelum pasca observasi ini Ibu dengan saya kita sudah melakukan pra observasi. Oke. Nah, jadi tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran kemarin yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Oke, langsung saja ya Ibu ya. Saya akan bertanya beberapa hal mengenai pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, yaitu untuk yang pertama nih Ibu Imah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu pada saat melakukan proses pembelajaran kemarin di dalam kelas? Perasaan saya dalam kelas itu Bu biasa saja, kemudian diperhatikan, lalu dilihat, dinilai, ada rasa gugup, rasa canggung juga. Karena kan ketika dia mengajar, tiba-tiba ada yang melihat, kemudian rasa gugup, rasa canggung, tapi semua itu bisa saya lalui dengan baik karena mengingat kembali tugas telah mengajar. Jadi hal-hal tersebut saya tepikan dulu supaya bisa fokus dalam mengajar. Ya, jadi berarti awal-awal gugup ya Bu, tetapi seiring berjalan waktu mengalir saja ya Bu, sudah bisa berinteraksi, menyesuaikan lah ya dengan peserta didik. Oke baik Bu, Ibu Imah bisa tidak kira-kira diceritakan kembali area yang ingin Ibu kembangkan kemarin pada saat proses pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian langkah-langkah serta tahapan-tahapan yang Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan. Areanya yaitu siswa mampu membentuk atau bersikap berpikir kritis dan menggunakan ilmu teknologi. Jadi langkah-langkah saya lakukan yaitu yang pertama tentu saja Bu, saya menyiapkan modul dulu. Nah, jadi saya siapkan modul. Setelah itu saya menggunakan model pembelajaran untuk mencapai tujuan dari materi yang akan saya sampaikan di kelas. Oke, berarti area pengembangannya itu adalah membentuk siswa untuk berpikir kritis dalam pembelajaran, dalam melakukan pembelajaran ini. Apa IPTEK ya kemarin? Ya. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, sejauh mana nih kira-kira keberhasilan yang sudah Ibu capai dalam pengembangan, khususnya area pengembangan kemarin itu kan sudah dijalankan, kira-kira keberhasilannya sejauh mana? Keberhasilannya ya saya lihat ada yang berhasil. Misalnya saja mereka sudah mampu nih membedakan yang mana yang fakta, yang mana yang hoax dari pembelajaran yang kami lakukan. Jadi medianya itu Bu, saya tampilkan sebuah video pembelajaran mengenai berpikir kritis, lalu penggunaan teknologi, bahkan sih cara menggunakan teknologi yang baik dan benar dalam Islam. Ya, jadi tujuannya itu ada yang sudah bisa membedakan, oh ini fakta nih, oh ini hoax gitu. Tapi ada beberapa juga Bu kendalanya, ada yang belum bisa membedakan, ada yang sudah bisa membedakan tentang suatu informasi. Oke, berarti kan keberhasilan sudah ada ya Bu. Salah satunya tadi murid tadi sudah bisa membedakan mana yang tadi itu ya hoax ataupun mana yang fakta dalam penggunaan IPTEK tadi ya. Oke. Kemudian Ibu Ima, kira-kira nih kendala apa saja yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran berlangsung kemarin? Kendalanya sudah pasti siswanya ada yang sudah siap dalam belajar, ada yang belum. Mungkin kemarin dulu saya kurang membuat asesmen awal. Jadi dari situ mungkin saya sudah tahu nih, oh ini anak ini model pembelajarannya seperti ini seperti ini. Jadi insya Allah Bu kedepannya saya melakukan asesmen dulu supaya bisa menyesuaikan nih, oh ini anak ini model pembelajarannya seperti ini.
Ya seperti ini. Jadi ada yang aktif, ada yang belum aktif. Jadi insya Allah ke depannya saya bisa menyesuaikan nih yang anak ini, oh iya ini anaknya mengarah model modelan seperti ini kayak gini. Berarti kendalanya tadi itu ibu belum melakukan asesmen ya, sehingga tadi pada saat pembelajaran berlangsung anak-anak tadi ada yang aktif, ada yang tidak gitu ya. Mungkin modelnya nggak sesuai dengan apa yang anak itu mau gitu. Oke, nah jadi Bu, dari kendala-kendala tadi, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya nih nanti untuk memperbaikinya? Nah, itu Bu, kembali lagi saya harus melakukan asesmen lagi gitu. Asesmen, oh ini anak ini modelnya seperti ini anak ini supaya semuanya aktif gitu. Dan ini juga membuat perbanyak mungkin media pembelajaran, mungkin video-video yang menarik perhatian anak-anak supaya aktif nih dalam belajar. Mungkin video-video yang kurang, ya dari sini saya bisa melihat Bu, oh ini videonya kurang banyak, kurang menarik. Jadi dari situ bisa saya lakukan langkah-langkah yang harus saya lakukan menyesuaikan dengan minat dari anak-anak. Berarti tadi lebih ke cara mengatasi kendala tadi lebih ke media ya, media yang digunakan mungkin nanti akan lebih bervariasi videonya anak-anak itu menyesuaikan dengan kebutuhan anak juga. Oke, selanjutnya Bu, kapan nih kira-kira rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi untuk kendala tadi yang sudah Ibu berikan solusi, apa rencananya Ibu akan lakukan? Insya Allah mulai minggu depan Bu saya bisa melakukan rencana tersebut gitu. Depan ya. Oke, udah bagus. Oke Bu, semoga saja ya Bu, apa yang sudah kita rencanakan dan apa-apa yang nanti menjadi tujuan pembelajaran kita agar lebih baik lagi akan bisa kita jalankan dan semoga dapat berhasil ya Bu Ima. Siap Bu. Oke, saya terima kasih. Terima kasih ya Bu Ima. Sudah saya matikan. Posisinya pas nggak? Kalau saya di sini enak. Tahu Pak. Dekat dengan Yuni. Dapat nggak ya? Oh nggak dapat ya. Bu Yuni ini PP-nya nyetelkan kamera semana? Jelas Bu Yuni. PP itu lima. Jadi kan kita mulai ya. Ya, kita mulai. Baik. Oke, Bu Ima, Bu Yuni. Oke, saya harus nanya dulu nih, Bu Ima ya, sama Bu Yuni. Kok bisa gitu Bu? Proses coaching tadi itu. Ya, dan catatan saya ini saya melihat tadi kok Bu Yuni bisa gitu. Saya nggak nyangka kok bisa bagus gitu. Allah Fahim. Iya, kok bisa bagus gitu loh. Ya karena kan Apa persiapannya? Coba. Persiapannya sebelumnya melihat ya jujur aja Kak, melihat referensi dari yang sudah oh ini nanti dikaitkan dari kemarin area pengembangan yang dicapai apa gitu ya udah ngalir aja. Oh yang pertama apa kemarin Bu Ima? Yang pertama perasaan Bu Ima dulu kita tanya, kemudian bagaimana area pengembangannya, apa sudah berhasil, kemudian ya udah
kendalanya apa sampai nanti solusi yang sudah diberikan Bu Ima dan nanti kapan Bu Ima bisa menjalankan solusi itu. Baik. Selanjutnya saya juga harus apresiasi nih sama Bu Ima. Bu Ima juga mantap loh. Kuncinya juga mantap gitu kan, kuncinya oke, kuncinya juga mantap. Dapat apa namanya? Kalau saya melihat cerita tuh nyambung dan nggak ada yang out konteks. Aku lihat ada. Oke, saya bilang kok bisa mantap gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya coba refleksi. Kalau tadi kan Bu Yuni merefleksi Bu Ima atas proses pembelajaran yang sudah berlalu. Kalau saya coba merefleksi Bu Yuni nih, gimana perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Mungkin ya Pak, perasaan saya setelah melakukan coaching, saya jadi merasa, oh ternyata Bu Ima tadi yang awalnya gugup gitu kan Pak, jadi ngalir aja karena memang sudah jadi kodrat kita, bukan, maksudnya sudah jadi tugas kita sebagai guru gitu. Jadi oh berarti saya merasa senang gitu Pak, berarti Bu Ima sudah bisa lama-lama menyesuaikan diri gitu. Kemudian selama ini tadi pembelajarannya ada kendala, yaitu anak kurang aktif. Ternyata nanti Bu Ima sudah bisa memberikan solusi gitu kan. Nanti mungkin dia akan memberikan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Jadi saya tuh tahu gitu Pak, berarti nanti Bu Ima akan lebih baik lagi gitu. Jadi ada perasaan puas, senang setelah saya coaching Bu Ima. Jadi waktu tadi melakukan coaching, Bu Ima jawab, itu langsung terpikir tuh, enggak? Terpikir nggak? Next pertanyaannya apa, kata kuncinya apa, dapat nggak? Ya, Ada dapat. Oh ya, selanjutnya dapat Pak, gitu, kan? karena nyambung. Nah, terus selanjutnya perasaannya berarti senang, terlihat lega gitu ya, puas. Nah, Puas. kalau coba kita kaitkan ya dengan materi pelajaran coaching, sudah terkait kompetensi, prinsip, dan juga alur. Sudah. Kayak mana menurut Bu Yuni proses coaching yang sudah Bu Yuni lakukan tadi, terkait dengan alurnya, terkait dengan kompetensinya, terkait dengan prinsip di coaching. Dapat nggak gitu? Ada nggak yang kurang gitu? Kayak mana? Kalau menurut saya Dari yang mana dulu nih? Alur dulu atau mana? alur ya Pak, Tirta ya Pak. Iya. Tirta insya Allah dapat, karena tadi kan saya ada mereka seperti tujuan dari percakapan, kemudian identifikasi ada juga kan, bagaimana seperti mengidentifikasi bagaimana perasaan Bu Ima, bagaimana adakah kendala di dalamnya seperti itu. Kemudian rencana juga kan, tadi saya sudah menanyakan kira-kira kapan nih Bu rencana akan perbaikan dari kendala yang sudah dilakukannya. Kemudian tanggung jawabnya juga Pak, Bu Ima juga bisa memberikan jawaban. Insya Allah Bu Ima akan melakukan perbaikan nanti di minggu depan. Kalau alurnya mungkin dapat. Kalau prinsipnya kemitraan ya Pak. Kemitraan, menjalin kemitraan, komunikasi dengan Bu Ima sepertinya juga dapat, karena tadi nyambung gitu. Misalnya saya kasih pertanyaan Bu Ima yang pertama, langsung saya apa lagi ya yang selanjutnya gitu. Jadi menjalin kemitraan itu juga sudah dapat. Terus kalau dari prinsip udah berarti prinsip. Nggak usah kita lihat yang dua lagi yang kompetensi seorang coach kan ada 3 tuh. Ada 3. Kayak mana tuh menurut Bu? Membuat pertanyaan berbobot, menggali potensi, kemudian juga hadir secara keseluruhan. Kayak mana? Yang Bu Yuni rasakan tadi sepanjang proses tadi. Kalau menurut saya sudah Pak, karena pertanyaan
podcast yang saya buat itu menurut saya sudah berbobot karena bisa menggali potensi Ibu Ima tadi. Jadi apa yang saya berikan pertanyaan kepada Ibu Ima bisa membukakan jawabannya itu, jadi kita bisa nangkep gitu. Oh, kita bisa membayangkan, oh ternyata pembelajarannya itu sudah seperti ini gitu. Kemudian tadi menjadi pendengar aktif ya Pak. Saya tidak langsung oh seharusnya Ibu nggak seperti ini, seharusnya Ibu tidak, tapi saya mendengarkan Ibu Ima dan Ibu Ima sendiri juga sudah mampu memberikan solusinya gitu. Baik, saya balik ke Ima. Mau sedikit aja, saya tanya sedikit aja. Perasaan Ibu Ima gimana? Ada nggak ada rasa ini diajari atau apa? Ada nggak? Kalau diajari enggak, karena pertanyaannya sesuai dengan apa yang saya alami dan saya rasakan. Terus yang Ibu rasakan gimana? Ada nggak rasa memang terbuka nih pikirannya atau kayak mana gitu? Dapat ketemu solusinya atau kayak mana? Ada nggak? Sudah pasti dapat lah Pak, karena kan ibu ini juga mendengarkan. Karena kan kita cukup didengarkan, ternyata kita ada solusinya nih dari diri sendiri ya gitu. Pikir sendiri nggak dapat gitu kan? Pikir sendiri nggak dapat, padahal dari kita ceritakan, di kawan hanya mendengar, soalnya kita ada jawaban sendiri. Gitu ya. Perasaannya gimana? Senang? Senang, lega. Oke, baik. Terima kasih Bu. Oke, Bu Yuni, itu tadi perasaannya. Kalau saya boleh kembali ke alur nih, Bu Yuni ya. Dari yang terakhir tanggung jawab. Menurut Bu Yuni, poin untuk tanggung jawab, pertanyaan tentang tanggung jawab itu sudah cukup atau masih kurang? Untuk Bu Ima dan saya Iya, dari Bu Yuni ke Bu Yuni. kalau menurut saya sudah cukup Pak, karena Bu Ima kan tadi bilang dia akan melakukannya nanti minggu depan. Nah, langsung dia bilang minggu depan. Nah, berarti soalnya dia akan bertanggung jawab di minggu depan, dia akan memperbaiki pembelajarannya tadi dengan memberikan media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi agar anak-anak tadi menjadi aktif gitu di dalam berdiskusi di kelompok. Terus kalau saya nanya nih ya, Bu Yuni. Kalau ditanya saya jawabnya seperti itu ya Pak? Iya, oke. Jadi Tidak tahu. terus gini, andaikan Bu Ima melakukan, this is good, nah, itu bagus. Tapi kalau dia tidak melakukan, siapa yang tahu? Ada nggak yang tahu? Tidak ada, hanya Bu Ima yang tahu. Hanya Bu Ima yang tahu kan. Nah, artinya kan terus tanggung jawabnya hanya Bu Ima. Itu kan masih melekat ke Bu Ima sendiri. Sendiri ya. Tanpa ada terikat ke orang lain. Nah, kalau saya nanya nih ke Bu Yuni, kira-kira andaikan kalau Bu Yuni coba membuat pertanyaan yang mengikat atas tanggung jawab itu, kira-kira bagus nggak itu? Lebih bagus sih Pak. Lebih bagus ya. Iya. Andaikan pertanyaannya gini, oke Bu Ima, minggu depan ya, oke. Nanti kalau udah dilakukan udah siap, saya mau lihat lah. Iya. Ya Bu Ima ya, kita ketemu lagi ya, Ibu ceritakan lagi. Kalau dibuat kayak gini gimana kira-kira? Iya. Bu Ima ngerasa ada Tanggung jawab. lebih nggak ya? Tanggung Nggak, jawab. nanti Bu Yuni mau lihat nih gitu. Ada nggak ya? Iya Pak. Menurut Bu Yuni itu gimana? Iya Kalau benar. dibuat gitu? Kalau saya lebih terikat, lebih bertanggung jawab lagi nanti dia kalau saya berikan pertanyaan seperti itu. Berarti kurang kali ya. Ya, kurang lebih. Ya, Kalau saya tanya ke saya ya minggu depan gitu kan, karena Bu Ima bilang minggu depan. Oh iya bagus minggu depan ya. oke. Tapi andaikan dibuat kayak gitu, Iya lebih. Oh ya minggu depan saya Jadi coba. saya sebenarnya udah ada, saya Iya. di coachingnya aja tadi kurang. mungkin begitu ya. Berarti Bu Yuni udah dapat ya? Iya. Baik, kita itu sudah oke. Tapi secara umum, saya harus akui Bu Yuni Iya. sudah oke. Oke. Ya. Alhamdulillah. Jadi gini, coaching ini itu sama kayak perbengkel, atau perbengkel Bu Yuni. Tukang bengkel, tukang jahit, sama dengan kita menggunakan IT laptop, dia keterampilan. Keterampilan ini kalau ditinggalkan nanti lupa lagi. Iya. Sama kayak nyetir mobil, Harus ditinggalkan lupa. Kalau terus dilakukan kayak orang terasa lebih tajam. Kayak gitu juga di coaching. Dia keterampilan. Jadi biasa terus. Itu aja. Jadi yang dibutuhkan di sini brain. Kemudian ya sampaikan, lihat, tanya orang gimana nih, masih ada yang kurang nggak? Ada kurang nggak? Minta coaching sama orang lagi gitu loh.
Dan tentu kita praktek coaching. Mungkin itu aja secara keseluruhan. Saya apresiasi Bu Yuni selaku coach sudah oke, sudah mantap. Bu Imah juga oke selaku coach. Kalau saya nanya nih ke Bu Imah balik, Bu Imah dapat apa sih dari proses ini? Ada nggak yang dapat? Ada nggak apa namanya? Ada nggak pengetahuan, ilmu atau apa gitu? Ada nggak? Pengetahuannya Sudah mau disupervisi, di coaching, gitu. Ada nggak yang dapat itu? dapatnya itu ada tambah kawan mendengar gitu. Ah. Nah, dari situ bisa kita dapat ilmu juga lah. Dan dia salah mendengar, kan itu suatu ilmu yang besar juga. Terus dari sisi apa yang diobservasi kemarin? Nah, dapat juga. Ada juga. Jadi sebenarnya nih materi ini modelnya kayak gini, oh ini kurang apa nih, dari sini kan nggak tahu. Oh sebenarnya masalahnya ini media pembelajaran nih selama ini. Berarti mantap ya lah gitu. Nah, saya juga harus tanya itu sedikit. Betul nggak observasi yang berkurang? Ya, ada videonya Pak. Iya. Artinya kan ini apa untuk apa namanya insight untuk Bu Yuni kan ada nggak? Gitu. Kalau udah ada kan berarti udah bermanfaat gitu loh. Baik untuk Bu Yuni juga untuk Bu Ima dan untuk kita semua lah tentunya. Itu saja Bu Yuni. Terima kasih Bu Ima. Bu Yuni juga sudah mantap dan juga coachingnya Bu Ima. Sekali lagi itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Waalaikumsalam. Tutup dulu nggak? Tutup kayak mana? Tadi nggak ada pembukaan. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Andriani, SPD, CGB Angkatan 10, SMA Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Pada kali ini saya akan menampilkan video pasca observasi bersama rekan saya Ibu Imah Angkat SPD, di mana Ibu Imah ini adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.